Halo, saya sekarang berada di salah satu rumah warisan budaya atau heritage yang usianya mungkin sekitar 100-an tahun lebih di daerah Ketandan, Kompleks Malioboro. Nah, tempat ini dikenal sebagai tempat pecinannya Jogja, tetapi di Jogja uniknya tidak ada istilah pecinan, tetapi langsung ketandan. Kenapa ketandan? Nanti ada keterangannya bahwa ini dulu adalah tempat permukiman orang-orang yang ditugaskan oleh keraton atau negara untuk menarik pajak. Menjadi tondo, dari kata tondo, kemudian menjadi ketandan. Nah, seperti apa persisnya? Ini salah satu rumah yang bisa menjadi representasi atas Kampung Ketandan, dan kita nanti akan simak lagi ya. Mari. Saya melihat beberapa peta, 4 peta yang dibuat atau menggambarkan Jogja tempo dulu, persisnya tahun 1890, lebih dari 100 tahun yang lalu, lebih dari 1 abad. Ini memberi gambaran bahwa kota ini adalah kota yang sudah terencana dengan baik. Mungkin dulu ada master plan-nya yang versi Hindia Belanda, dan kita bisa mengenal nama-nama tempat yang secara toponim kita bisa melihat mengulang lagi gambaran tentang kampung-kampung yang ada di Jogja. Umpamanya Bintaran. Bintaran adalah tempat permukiman para bintoro. Bintoro itu adalah priayi yang levelnya cukup tinggi, dan kemudian ada beberapa nama kampung yang lain yang ada di sini. Nah, ini saya kira dokumen yang sangat bersejarah, yang aslinya ada di Leiden, Belanda. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari sini, karena saya kira anak-anak muda perlu untuk belajar, bisa memberangkatkan diri ke masa depan lewat masa lalu, sejarah. Di sana. Permisi, itu. Mbak Sita. Hai. Apa kabar? Baik. Ketemu di sini ya, di Ketandan. Di Ketandan. Ini rumah yang menarik, besar, lapang di tengah pusat kota ya. Ya. Rumah Cina ini memang karakternya seperti ini di Jogja, atau secara umum rumah pecinan di Indonesia? Saya pikir iya. Karena beberapa kali kita berkegiatan ya di sini dengan teman-teman terkait dengan kegiatan tentang hari Imlek gitu ya. Terus pada waktu itu kami juga menjadikan satu buah rumah yang kosong itu kita isi dengan kegiatan-kegiatan dan juga barang-barang tentang pecinan gitu. Nah, kondisinya seperti ini. Jadi ada depan anunya tinggi, tetapi ada asimilasi juga dengan Belanda. Contohnya? Ini kolom-kolomnya. Oh, pilar ya. Pilar-pilarnya. Ini corak atau bukan? Iya. Oh, ya? Kalau dulu enggak, ya. Oh, oke. Pasti ini namanya batu bata. Batu bata. Yang itu. Terus di sini juga ada courtnya. Jadi ada bagian belakang, terus ada ini kan teras ya. Verandanya itu sangat khas sekali. Dan yang penting kayunya ini loh luar biasa. Oh iya, jati pasti ya. Wah iya, inilah. Ini berarti lebih dari 1 abad kira-kira ya? Oh lebih ya. Dan di sini kan pecinan kan memang Ketandan. Ya. Jadi ini ya banyak sekali sebenarnya dulunya rumah-rumah seni. Tapi ada rumah Kapiten Cinanya juga di sini. Kapiten Cina? Ya jauh lebih besar. Okay. Tapi sekarang udah hilang. Ya. Sayang sekali sebenarnya. Wah sayang ya? Sayang sekali. Artinya ada asimilasi juga ketika orang
Cina itu diposisikan cukup penting sebagai seorang kapiten itu ya? Oh iya, iya, itu penting sekali. Lalu kapiten Cina, kemudian rumahnya ada di dalam peta kok. Tahun 1925 itu ada rumah kapiten Cinanya kelihatan dan besar, besar sekali. Dan ini sekeliling di sini ya, ini ya pecinan itu. Nah ini sekarang juga jadi bagian dari studi dengan teman-teman gitu. Studi teman-teman dengan kami selenggarakan ini satu kegiatan yang mereka juga mempelajari gimana komunitas dan juga masyarakat di pecinan ini ikut kontribusi dalam pelestarian Jogja World Heritage Site, yaitu Cosmological Axis and its historical landmarks. Ya, gitu. Yogyakarta menjadi penting nih, saya kira karena memberi ruang untuk merevitalisasi bangunan kuno seperti ini ya, bangunan lama seperti ini. Ya, dan terutama juga untuk Yogyakarta sangat penting juga karena memiliki dana keistimewaan juga untuk melestarikan bangunan-bangunan lama yang ada di sini. Dan ini juga satu hal yang bagus. Dan harapannya pun ini juga bisa menjadi tempat untuk pembelajaran. Beberapa kali saya melakukan kuliah, juga saya meminjam ke Dinas Kebudayaan, ini dikelola oleh Dinas Kebudayaan. Saya minta ke Dinas Kebudayaan untuk kemudian kuliah ada di sini gitu. Dosen arsitektur yang langsung nih ke lapangan nih. Ke lapangan. Saya pengen lihat di bagian belakang. Silakan. Bisa dijelaskan kira-kira? Nah, ini courtyard-nya. Ini kira-kira dulunya ruang apa ya, Mbak Zita? Bisa bagian belakang itu. Artinya itu toko ya dulu kira-kira? Bisa toko karena anunya di depan ya, kayak jendela gitu. Terus ini ruang tinggal? Ruang tinggalnya di dalam sana, tapi bisa juga ada di sini. Dan itu kayaknya dapur di sebelah sana itu. Oh, itu tembok yang asli dulu ya? Bisa jadi ya. Ini juga sekarang digunakan, ini kepala Balai Pengelolaan Sumbus Filosofi. Jadi kantornya di sini. Ini memang khas ya? Khas ya. Chinese ya, arsitektur. Di kota gede juga kita temui banyak seperti itu. Terus ini. Nah, ini temboknya kayaknya memang disisakan. Ya, dulu kan mesti untuk dapur ya. Ya. Itu kan dengan apa namanya? Kayu bakar. Ini asli atau rekonstruksi ini? Pasti diperbaiki. Diperbaiki ya. Oke. Tapi kita bisa melihat toh ini gimana. Dan ini diuapkannya kan pasti ke atas itu uap. Oh itu saluran berarti ya? Iya, untuk cerobong ya. Cerobong. Oke. Nah ini masak pakai kayu masuk di sini. Dan kemudian ini tungku atau ini logam ya. Masak air, masak apapun di sini. Ya, kemudian kan kalau ada bagian belakang ya, itu dapur, kamar mandi, terus ada di belakang, dan halaman belakang. Terus yang ada di depan gitu, rumah induk ya. Rumah induk, ya. Terus dengan plafon yang sangat tinggi nih ya untuk ukuran sekarang pun ternyata tinggi juga ya? Tinggi sekali, dan itu memang memikirkan ini kan, sirkulasi udara. Sehingga nggak perlu banyak jendela ya? Justru ada jendela, cross ventilasi kan bisa jadi dari jendela-jendela ya, antar jendelanya itu, kemudian terbuka. Kemudian, nah ini satu hal yang menarik, ini beberapa rekan yang belajar tentang Chinatown, terus rumah-rumah Cina baik di Jepang, di mana. Itu akhirnya ada satu kesimpulan bahwa kenapa rumah-rumah Cina itu panjang-panjang, supaya bayar pajaknya kecil. Jadi tergantung lebar. Oh gitu, kanan kiri. Itu di luar Indonesia, di Asia Selatan. Asia. Ya bisa di Jepang juga seperti itu. Kalau coba lihat peta, rumah-rumah Cina tuh panjang-panjang gitu. Ada yang mungkin panjang sekali, mungkin tembus satunya. Tapi sisi yang lain mungkin juga benar nggak? Aspek filosofis bahwa rumah itu bagus ketika ngantong. Di depan kecil, ternyata belakang. Saya belum mendengar soal itu. Ya, belum mendengar. Tapi yang kita diskusikan ya justru karena lebarnya itu. Iya. Terus mereka kan selalu
di depan, terus nanti ada ruang lagi ke belakang, tapi di tengahnya kemudian banyak court untuk taman itu. Jadi udara tetap bisa mengalir walaupun kecil-kecil ya. Sempit-sempit lah maksudnya. Tapi ini termasuk besar nih. Ya, nyaman sekali nih di pusat kota ya waktu itu ya. Dan ini bagus buat kunjungan ya, untuk bisa orang mempelajari dulu seperti inilah gitu. Betul, ya. Saya masih di rumah di Ketandan ini dan ketemu Pak Agung. Halo Pak Agung, bagaimana kabar? Baik ya. Beliau adalah Kepala Lembaga Laboratorium Konservasi Keraton Yogyakarta. Nah ini kelerasan sangat, benar kebetulan sekali ini. Saya ingin tanya, kira-kira karakter Kampung Ketandan seperti apa ya dan diposisikan seperti apa ya kalau relasinya dengan Keraton Yogyakarta ini? Wah, luar biasa Pak. Itu kita semua memahami, mengetahui sewaktu Hamengkubuwono pertama mulai membangun kota Jogja dengan keraton sebagai pusatnya, sudah diakui UNESCO ada yang kita sebut sumbu filosofi. Nah, yang namanya Kampung Ketandan di mana kita berada sekarang itu menjadi bagian dari sumbu filosofi karena memang terletak di situ. Walau pinggirannya berbatasan langsung dengan area jalan yang Malioboro, Malioboro dan sekitarnya. Nah, di dalam sumbu filosofi itu ada pusat religi, pusat pemerintahan, kemudian Kampung Ketandan memang didesain sebagai pusat bisnis dan diparingke oleh Ngarso Dalem kedua, Hamengkubuwono kedua untuk menjadi kawasan tempat usaha bisnis kaum imigran dari Cina. Tidak berhenti di situ, Ngarso Dalem Hamengkubuwono kaping 2 juga memberikan tempat, menyediakan tempat bagi kaum Tionghoa ini sebagai tempat tinggal, yaitu lebih di utara lagi di sebelah kiri keraton Tugu di Kampung Keranggan sekarang. Karena itu di sana ada juga kelenteng. Poncowinatan ada di sana. Kelenteng. Sedang di sini kawasan Ketandan lebih kepada kawasan bisnis. Dan Mas Kus tahu sampai sekarang juga berkembang jadi bisnis. Hanya yang di belakang dari Malioboro ini, baik belakang barat maupun belakang timur. Sekarang kita ada di belakang timur ya. Belakang timur. Kelihatannya belum begitu tertata. Tapi kita sedang terus melalui pemerintah provinsi terus Kalau relasinya lagi dengan soal agenda penataan dan perancangan kota Jogja kaitannya dengan keraton, sumbu filosofi dan lain, kira-kira akan diapakan lagi nih di sini kira-kira? Kelihatannya ini menjadi tugas utama dari pemerintah provinsi, bukan keraton. Keraton sudah tentu mendukung dan Tutwuri Handayani untuk membantu bagaimana pelestarian budaya kawasan di tempat ini, lokasinya, karena memang sudah mulai banyak berubah sehingga kita khawatirkan ini akan menjadi kawasan yang kemudian pertama secara filosofi kemudian bisa saja atau nanti keluar dari desain sumbunya itu. Kemudian bangunan-bangunannya juga sudah mulai banyak berubah, peruntukannya sudah berbeda. Nah itu yang harus kita kawal secara budaya. Kalau lebih mendasar lagi, Ketandan itu toponim yang kira-kira asal muasalnya bagaimana ini? Saya mengacu pada tulisan Peter Carey. Profesor Peter Carey itu pernah menulis bahwa Kampung Ketandan itu berasal dari nama Tondo atau penarik pajak. Tapi saya pribadi terus terang saya masih perlu lebih banyak lagi bukti, yang lebih kuat lagi bukti. Apakah benar pada zaman Hamengkubuwono kedua dan selanjutnya itu beliau-beliau Ngarso Dalem itu memang memberi tugas atau pekerjaan kepada kaum migran Tionghoa itu untuk menjadi penarik pajak atau tondo tadi. Karena mereka mungkin yang banyak dipajaki mungkin ya. Tapi bisa jadi, artinya karena mereka dipajaki, kemudian karena memang kawasan bisnis dianggap mereka yang lebih tahu, kemudian diajak untuk, yuk wes,
hitungan dewe bisnis piro apa jenenge. Tapi saya nggak tahu. Ya, ya. Saya hanya berkata ada referensi dari Peter Carey seperti itu. Dan memang masih perlu referensi yang lebih kuat lagi. Kita perlu uji sejarah lagi gitu ya. Oke, Pak Agung, matur nuwun sekali. Matur nuwun, Singkat sampai tapi ketemu padat. lagi. Oke, matur nuwun. Oke. Saya sudah selesai keliling Kampung Ketandan. Ternyata sangat menarik, punya nilai historis yang tinggi, dan kita punya gambaran yang lebih jauh bahwa sejarah kota Yogyakarta, waktu itu masih Mataram, sangat kaya. Di antaranya adalah bangunan atau arsitektur yang khas Cina atau Tionghoa yang bercampur atau berasimilasi dengan bangunan Eropa, juga lokal Jawa. Sisi yang lain ini memberikan bukti bahwa aspek pluralisme atau keberagaman sudah muncul ratusan tahun yang lalu di kota ini. Saya kira kita bisa belajar tentang kebersamaan, pluralisme, bagian penting dari kehidupan di kota Yogyakarta dan sekitarnya. Sampai ketemu di Jogjaisme.